طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini untuk membahas sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kita sudah membahas beberapa bab pertemuan yang insyaallah semua ada judul di channel saya. Ya, karena memang channel saya ini dikhususkan insyaallah untuk membahas sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, secara unut dan ringkas, maka ini pas untuk pemula bagi siapa saja yang ingin belajar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ringkas dan runut. Ketika kita ingin membahasnya secara detail, maka kita bisa membeli buku karangan Syekh Sofir Rahman Mubarakfuri yang membahas tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ini pembahasan singkat dan ringkas serta urut insyaallah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kenikmatan tersebut kita mampu beribadah kepada Allah ketika diri kita sehat. Maka jangan tunda diri kita ketika diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelemah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ketika diberikan nikmat sehat, maka kita harus berlomba-lomba untuk memperberat amal kebaikan kita di yaumul hisab kelak. Kemudian nikmat kedua yang sering dilalaikan oleh umat manusia adalah nikmat waktu kosong, di mana waktu kosong ini harusnya kita pergunakan untuk urusan akhirat, bekal kita di akhirat nanti, bekal kita untuk memperberat dan memperbanyak amal kebaikan. Jangan justru sebaliknya, waktu luang kita pergunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada qimah, tidak ada hitungannya, tidak ada beratnya, tidak ada efek sama sekali di yaumul akhirah pada timbangan-timbangan kita. Waliyadzubillah, ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal yang sangat minim karena kita banyak melalaikan nikmat sehat itu dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kita sudah membahas beberapa pertemuan. Yang terakhir pertemuan membahas Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat pembelahan bulan, meskipun orang-orang kafir Quraisy tersebut tidak serta-merta beriman, maka mereka berkata hadza sihrun mustamir, ya ini adalah sihir yang sedang berlalu atau sihir yang dikerjakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah SAW mempunyai inisiatif, karena dakwah di kota Makkah sudah mulai banyak gangguan karena dengan meninggalnya Khadijah. Karena Khadijah itu istri tercinta Rasulullah SAW yang semua hartanya beliau sedekahkan untuk Islam dan kaum muslimin, untuk perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Khadijah
menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah dan Rasulnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril kepada Muhammad untuk menyampaikan salam kepada Khadijah, manusia pertama yang diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang istri yang salihah yang selalu menemani Rasul dalam berdakwah. Dengan memiliki kelebihan harta tersebut selalu digunakan untuk kepentingan Rasul dan kepentingan umat Islam. Pada waktu itu meninggal. Kesedihan yang nyata karena Rasul juga manusia. Ana basyarun mislukum. Aku ini adalah seorang manusia yang sama seperti kalian, terkecuali aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosaku sudah diampuni oleh Allah dan tidak akan melakukan dosa-dosa yang lain, alias bahasanya maksum, bebas dari kesalahan. Selain itu Rasul manusia biasa. Rasul bergembira. Rasul merasakan hal sedih ketika ditinggal oleh anak-anaknya. Kita ketahui menurut sejarah beberapa anak-anak Rasul itu meninggal di waktu kecil. Ada yang bernama Ibrahim. Beliau gendong ketika Ibrahim itu kira-kira berusia 6 tahun atau kurang. Beliau menangis, beliau meneteskan air mata karena meninggal seorang putra Rasulullah SAW yang bahkan belum menyentuh usia baligh. Rasul juga manusia merasakan hal sedih. Begitu juga ketika Khadijah dan pamannya Abu Talib, meskipun Abu Talib mati dalam kekafiran, tidak mau bersyahadat, meskipun beliau melindungi Rasul dengan segenap jiwa dan hartanya, dan ikut-ikut diboikot juga oleh orang-orang musyrikin Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, sampai-sampai selama 3 tahun mereka mendiami celah Bukit Syaib milik Abi Thalib, makan seadanya, tidak bisa beli makanan karena diboikot, tidak bisa menjual makanan supaya dapat uang untuk dibelikan barang makanan, tidak bisa karena orang-orang musyrik itu memboikot jual beli di antara mereka, bahkan memboikot, tidak mengajak berbicara dan tidak saling menikahkan. Jadi 100% Rasulullah SAW itu diboikot, dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu sama-sama yang mendukung Rasul, baik yang muslim di antara Bani Abdul Muttalib maupun yang masih kafir dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka bersatu padu untuk melindungi Rasul SAW selama 3 tahun sampai dibatalkannya perjanjian pemboikotan itu. Setelah itu dakwah Rasul semakin sempit di kota Makkah, maka Rasulullah SAW itu mempunyai ide berdakwah di luar kota, yaitu yang dituju adalah kota Taif. Kota Taif itu daerah pegunungan yang sangat terjal, apalagi di zaman dahulu belum ada alat transportasi seperti mobil dan lain-lain. Alat transportasinya murni onta, kuda dan lain-lain. Itu sangat terjal. Dengan harapan penduduk Taif yang dihuni oleh suku Bani Thaqif, yang di sini nanti akan muncul seorang panglima perang dalam daulah Umayyah ketika rajanya adalah Abdul Malik bin Marwan. Ada perselisihan antara Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Kita tidak membahas Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi karena Ats-Tsaqafi itu nama suku, nama kabilah yang mendiami Taif. Maka beliau berinisiatif untuk berdakwah ke kota Taif bersama ditemani oleh budak sahayanya yang beragama Islam juga masuk Islam, yang bernama Zaid bin Harithah. Kita masuk kepada pembahasan mata kana dhahabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Thaqifin. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di negeri Thaqif.
di kota Taif yang dihuni mayoritas oleh bangsa suku Thaqif. Bukan disebut nama daerahnya, tapi disebut sukunya, karena yang mendiami mayoritas adalah penduduk kota Taif itu bersuku Thaqif. Wa kaifa kana haluhu ma'ahum wa ruju'uh, dan bagaimana keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama mereka dan bagaimana kepulangannya. Lamma tuwfiya ammuhu Abu Talib, ketika pamannya Abu Talib itu meninggal, tidak ada lagi tokoh orang yang mampu melindungi, mengayomi Rasul dari gangguan-gangguan kafir Quraisy. Jaddal musyrikuna wajtahadu fi adiyatihi. Jaddal musyrikun, ya, semakin mencoba menjadi jadi kaum musyrikun itu, wajtahadu, dan bersungguh-sungguh, ya, tanpa kompromi lagi, untuk apa? Untuk fi adiyatihi, dan untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul mempunyai ide, fadhahaba ila Thaqifin, maka Rasul pergi ke Bani Thaqif yang menempati kota Taif. Yad'uuhum ilallah, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wa an yahmuhu, untuk melindungi Rasul dari gangguan-gangguan musyrikin, wa yansuruh, dan menolong Rasul SAW, hatta yuballigha risalat rabbih, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuballigh, menyampaikan secara kafah risalah rabbih, risalah yang disampaikan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya, falam yakun ahadun, dan tidak ada satupun, akbaha, yang paling jelek, raddan, penolakannya, alaihi atasnya, atas Rasul, minhum, dari mereka. Jadi penduduk Taif itu tidak ada yang baik dalam menerima ajakan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asyadda adiyatan lahu, dan yang paling keras, paling fatal, adiyatan, dalam menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta aghrau bihi sibyanahum, sampai melibatkan anak kecilnya. Jadi orang dewasa, laki-laki, perempuan, ya, remajanya, bahkan anak kecilnya pun ikut mencaci, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Mereka faramauhu bil hijarati, maka mereka itu melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Hatta admau akibaihi asyarifatain, sampai mengucurlah darah dari kedua lututnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang berakhlak mulia, berdakwah dengan lemah lembut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ya, ajaklah mereka, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu wahai Muhammad, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalaupun terjadi debat, wajadilhum, dan debatlah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Manusia yang mulia, yang kata Aisyah ummul mukminin, kana khuluquhul Quran, dan orang-orang Arab Makkah menjulukinya sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Tapi ketika beliau membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka serta-merta menghilangkan, melenyapkan kebaikan-kebaikan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam selama ini.
Jadi mereka itu memusuhi Rasul, orang-orang Taif melempari Rasul, mencaci Rasul, ya, sampai Rasul terluka kedua lututnya. Terjadilah percakapan dengan malaikat penjaga gunung. Karena Taif itu bentuknya pegunungan. Malaikat berkata, "Ya Muhammad, aku adalah malaikat penjaga dua bukit ini. Berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada mereka." Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, ya, Allah mengadab bangsa Nabi Nuh ini dengan banjir bandang yang belum pernah terjadi di masa sebelum Nabi Nuh alaihi salam, sampai tidak akan terjadi pula ketika setelah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nah, itu diazab. Kemudian kaum Nabi Lut, kaum Sodom, ya, yang suka laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, Allah azab mereka. Allah angkat bumi-bumi yang mereka pijak, ya, kemudian Allah balik buminya, Allah hantamkan ke bawah, dan Allah hujani dengan batu dari langit. Itulah yang manusia-manusia keji, manusia-manusia lebih hina daripada binatang, karena binatang itu fitrah, dan fitrah Allah tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Ya, kambing laki-laki, kambing jantan pasti menikah, pasti berhubungan dengan kambing betina dan mempunyai keturunan. Nah, ini kaum Nabi Lut ini lebih hina daripada binatang dan hewan, karena mereka suka antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Waliyadzubillah. Semoga kita lindungi keluarga kita serta kaum muslimin dari sifat-sifat kaum Sodom yang mendatangkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semua Rasul sudah berdoa seperti itu kan, tapi malaikat itu menyarankan seperti itu ke Nabi Muhammad, dan jawaban indah Nabi Muhammad, tidak. Ya, setiap Rasul itu mempunyai doa mustajab yang mustahil Allah tidak kabulkan doa tersebut. Ya, mereka adalah umatku yang belum tahu terhadapku, belum tahu dengan bawaan aku membawa risalah Rabbil Alamin, al-Islam, at-Tauhid, menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Mereka nggak tahu. Siapa tahu di kemudian hari lahir dari orang-orang dari Bani Thaqif ini orang-orang yang peduli terhadap Islam dan menjadi pahlawan di dalam Islam. Tidak. Maka dari itu juga Rasul mengatakan, aku ini menyimpan doa mustajabku, khabba'tuhu fid dunya, aku menyimpannya di dunia dan aku akan sampaikan nanti di akhirat. Jadi disimpan doa mustajab Rasul itu. Untuk siapa? Untuk kita, untuk kalian, untuk orang tua kita, dan untuk seluruh kaum muslimin nanti ketika di Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar, ya, orang-orang berlomba-lomba untuk memulai hisab. Sudah dimulai aja hisabnya. Aku udah tidak tahan ini, sampai kapan kita menunggu di padang mahsyar? Sudahlah, mulai aja hisabnya. Urusan saya masuk surga, urusan saya masuk neraka, masa bodoh. Yang penting mulai dulu hisabnya. Bahkan umat-umat itu datang ke Adam alaihissalam. Adam mengatakan, aku tidak berhak. Datanglah engkau kepada Musa. Musa mengatakan, aku tidak punya hak. Datanglah engkau kepada Isa. Datanglah engkau kepada Ibrahim. Sampai semua nabi menolak yang didatangi oleh umat manusia. Datanglah engkau kepada Muhammad, kata Isa alaihissalam. Maka Muhammad SAW mengatakan, ana laha. Dan Rasulullah SAW menyampaikan melakukan sujud dengan bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang belum pernah didengar dan belum pernah diajarkan oleh beliau kepada umatnya.
bertahmid, bertahlil, memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah diajarkan dan belum pernah didengar. Sampai Rasulullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak." Ya, wasal tu'ta, dan mintalah aku akan memberikan. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat kepada siapapun yang kau mau, maka aku akan memberikan syafaatnya. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati ya Allah, umatku umatku ya Allah. Begitu sayangnya beliau kepada umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan sepertiga umatnya tanpa hisab dalam surga. Rasulullah terakhir masuk surganya. Setelah itu Rasulullah sujud kembali, memuji Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, berdoa dengan doa yang belum pernah didengar. Nabi Muhammad dikatakan kembali oleh Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta, washfa' tushaffa." Apa jawaban Rasul? Ummati ummati ya Rabb. Maka keluarlah sepertiga penduduk neraka untuk masuk dalam surga. Begitu lagi, isfa' tushaffa' wasal tu'ta. Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, keluarkan dari neraka itu ya Allah umatku, ya, yang hatta mempunyai amalan apapun yang kecil, meskipun kecil, lebih kecil dari dari butiran zarrah." Ya, zarrah itu adalah butiran yang sangat kecil. Maka keluarlah itu. Dan keluar yang terakhir, siapa saja yang pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kasih sayang Rasul. Itulah doa yang akan disimpan oleh beliau di yaumul kiamah nanti. Bahkan sebelum meninggal, didatangi oleh para malaikat maut. Malaikat maut mencabut nyawa Rasul dengan pelan, dan Rasul kesakitan. Sempat-sempatnya Rasul di sakaratul maut mengatakan, "Apakah umatku akan merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan, rasa sakitnya ini?" Kata malaikat maut, "Wallah, karena engkau adalah nabi yang mulia, penutup para nabi dan rasul, kekasih Allah, aku cabut nyawamu dengan lemah lembut wahai Muhammad." Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, apakah umatku merasakan ini semua?" Iya, bahkan lebih parah. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hanya kita bisa menyebut namanya tanpa mengikuti akhlaknya, tanpa mengikuti bagaimana Rasul hidup, tidak meniti di jalan yang beliau titi. Sedangkan Al-Quran mengatakan Rasulullah SAW itu ada qudwatun hasanah, ya, contoh yang baik untuk umat manusia. Itu banyak melupakan beliau. Maka beliau ketika sakaratul maut mengatakan, "Kalau begitu timpakanlah semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku sekarang, agar mereka tidak merasakan rasa sakaratul maut." Ya kan, tapi gak bisa. Sakaratul maut itu pasti, kematian itu pasti, dan rasa sakit itu wallahil adzim tidak bisa kita bayangkan. Ini hanya kasih sayang Rasul kepada umatnya. Orang yang seperti ini ditolak di dakwah di Taif. Dan para malaikat penjaga gunung menawarkan hal tersebut, maka Rasulullah menolak. Enggak, mereka umatku. Mereka enggak faham terhadap apa yang mereka lakukan. Sabar Rasul ditolak dakwahnya. Enggak perlu emosi. Karena mereka itu orang-orang yang begitu itu rata-rata orang yang tidak faham apa-apa. Kita lanjutkan. Falamma raja'a ila Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin kembali ke Makkah Al-Mukarramah, lam yadkhulha, tidak memasukinya, illa fi jiwaril Mut'im bin Adi, maka
maka Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam kota Makkah kecuali meminta pertolongan, meminta jaminan keamanan kepada orang-orang yang dituliskan suratnya oleh Rasul. Salah satu orang yang dapat tulisan dari Rasul adalah seorang teman Rasul, akan tapi beliau tidak Islam, tapi mempunyai sifat gentle, ya. Itu adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi menerima permintaan tolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan baik. Bahkan Mut'im bin Adi mempunyai sekitar 6 atau 8 anak. Semuanya diminta untuk memakai jubah perang, pakaian perang komplit, menjemput Nabi Muhammad SAW, melindunginya. Itu Mut'im bin Adi. Bahkan Abu Lahab, sahabat dari Mut'im bin Adi, mengatakan, engkau ikut agama Nabi Muhammad, engkau ikut agamanya Muhammad ini agama bid'ah, ini agama baru, menyelisihi nenek moyang kita. Kata Mut'im bin Adi, enggak, saya tidak mengikuti agama Muhammad, saya hanya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Sekarang Muhammad adalah jaminanku, barang siapa yang memerangi Muhammad telah memerangiku. Barang siapa yang membunuh Muhammad, maka aku akan membela dan meminta qisas terhadap kematiannya, karena dia telah berada di naungan keamananku. Maka Abu Lahab mengatakan, ya sudah, kalau memang begitu, ya aku tidak akan mengganggu Muhammad, dan kita umat musyrikin Quraisy yang lain tidak akan mengganggu beliau juga. Kan tapi Mut'im bin Adi ini tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Kemudian ada hal yang menarik yang terjadi ketika kepulangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Thaqif, kota Taif, ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada kejadian Rasul beristirahat di bawah sebuah pohon kurma dan membacakan beberapa surat Al-Quran. Nah, di situ ada kejadian bangsa jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kana istima'ul jinni li qiraatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan terjadinya orang bangsa jin itu mendengarkan qiraatihi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ayyi makanin kana dzalik, dan kejadian itu di tempat apa? Kana dzalika bi nakhlatin baina Makkah wa Taif. Kejadian itu terjadi di Nakhlah, di sebuah pohon kurma, baina Makkah wa Taif, di antara kota Makkah dan kota Taif. Inda ruju'ihi min Thaqif, ketika kepulangannya beliau sallallahu alaihi wasallam dari negeri Thaqif, Taif. Wa kana mimma sami'uhu Rasulatar Rahman, dan dari yang didengarkan oleh bangsa jin itu ketika Rasul membaca surat Ar-Rahman. Fakanu, maka mereka bangsa jin, idza sami'u, ketika mereka mendengar ayat yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah lagi yang kau dustakan? Qalu, mereka berkata bangsa jin, wala bi syai'in min ni'amika nukadzib, dan kami ini wala bisyai'in, dengan bisyai', ya, wala bisyai'in, dan tidak dengan segala apapun, segala sesuatu, min ni'amika, dari nikmat-nikmatmu ya Allah, nukadzibu, kami dustakan. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, kepada kamulah alhamd, segala sesuatu pujian itu, segala sesuatu kesempurnaan, segala sesuatu alhamd, kita memuji alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semua itu pujian itu hanya milik Allah. Kenapa jin bisa mendengarkan Al-Quran? Karena jin sama dengan manusia. Ada jin muslim,
Ada jin muslim yang taat, ada jin muslim yang fasik, ada jin muslim yang iseng, ada jin kafir yang sama seperti kita. Mereka mempunyai anak, mereka mempunyai istri, dan mereka berbaur dengan kita, kan, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kalau jin muslim itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, mereka mendiami atap-atap rumah kita, tidak akan mengganggu kita selamanya. Kan, tapi ketika itu jin muslim yang fasik, bahkan jin kafir, itu selalu mengganggu kita. Ketika kita makan lupa membaca bismillah, mereka turun, mereka duduk ikut makan dengan kita. Ketika kita berhubungan dengan istri, lupa membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasul, diam, bangsa jin juga ikut dalam hubungan tersebut. Ketika kita masuk kamar mandi, lupa membaca doa, minimal dalam hati, mereka bisa melihat aurat kita, tapi kita tidak bisa melihat wujudnya secara nyata. Begitu semua bangsa jin itu selalu mengganggu manusia. Jin yang kafir selalu mengganggu manusia, terutama kemungkinan anak-anak, kemungkinan juga suami istri, selalu cekcok, selalu penuh dengan prasangka, jangan-jangan, padahal Al-Quran 1442 tahun yang lalu mengatakan istanibu katsirun minadh-dhann, jauhilah katsir minadh-dhann, perbanyaklah engkau menjauhi prasangka-prasangka buruk itu. Fa inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian besar dari prasangka buruk itu adalah dosa, karena belum tentu itu terjadi. Jin-jin itu selalu menggoda suami dan istri agar berpisah, karena ketika seorang jin, bangsa jin mampu memisahkan suami dan istri, disitulah jin tersebut dipanggil oleh iblis di singgasananya di atas air. Maka jin itu dipensiunkan dan diberi mahkota. Kenapa? Karena ibadah yang paling mulia itu adalah pernikahan. Seorang istri membawakan air minum untuk suaminya itu berlipat ganda. Suaminya mencari nafkah untuk anak istrinya itu bernilai jihad di sisi Allah, maka double pahalanya. Jangan sampai orang Islam ini mampu meraup pahala dengan cara yang mudah. Ngambilkan air buat istri, ngambilkan air buat suami, itu pahalanya double, kuadrat. Apalagi kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan sampai muslimin ini banyak kebaikan amal untuk sangu kita, untuk bekal kita di yaumul akhirah. Makanya jin itu, salah satu tugas jin itu untuk memisahkan suami dan istri. Ini yang mendengarkan qiraah Rasul SAW itu salah satu da'iyah menurut para ulama mu'arrikh, ulama sejarah, itu da'i dari bangsa jin. Kemudian karena kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, wa anzalallahu fi dzalik, dan Allah menurunkan karena itu dalam surat Al-Ahqaf, ayat dari surat Al-Ahqaf, wa idz sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Wa idz sarafna, dan ketika kami palingkan, ilaika kepadamu wahai Muhammad, nafarun, seorang minal jinni dari bangsa jin, yastami'una al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an yang kau sedang baca. Dan dalam surat Al-Jin ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang jin. Jadi jin itu juga menyimak bacaan Al-Quran kita ketika jin itu memang muslim yang taat. Kemudian kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u ba'da dalik. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna' berbuat ba'da dalik, setelah itu. Ketika Rasul berdakwah di Makkah diusir, ketika Rasul berdakwah di Taif diusir,
ketika Rasul balik ke kota Makkah itu meminta perlindungan, jaminan keamanan dari kawannya Mut'im bin Adi. Dan setelah itu apa yang dialami oleh Rasul? Karena sallallahu alaihi wasallam yu'rid nafsahu. Rasulullah SAW itu yu'ridu nafsahu, menawarkan dirinya untuk berdakwah ya, fil mawasimi wa majami'in nas. Di mawasim itu di tempat-tempat, di beberapa waktu, musim-musim ya, tahun ke tahun. Wa majaimin nas, wa majami'in nas, dan di perkumpulan-perkumpulan manusia. Jadi setiap ada perkumpulan manusia itu didatangi oleh Rasul, didakwai Islam oleh beliau. Yaltamis man yahutuhu wa yahmi hatta yuballigha risalat rabbih. Yaltamis, yang berkenaan dengan siapa yang ingin melindungi, yang ingin membantu, hatta yuballigha risalat rabbih, sampai Rasulullah itu secara perfect, secara sempurna menyampaikan risalah yang Allah turunkan kepadanya. Allah menjawab di sini, hatta qayyadallahu lidzalik wafdal ansari hisbar rahmani wa katibatal imani, sampai Allah tentukan untuk itu wafdul ansar, utusan orang ansar, hisbir rahman, golongan ar-rahman, wa katibatal iman, dan golongan-golongan orang yang mempunyai iman. Kita akan membahas kembali di pertemuan yang akan datang insyaallah wafdul ansar, utusan orang-orang ansar yang melindungi Rasul di dakwahnya. Setelah itu kan Rasul hijrah ke kota Madinah, dan orang-orang yang menolong Rasul disebut orang-orang ansar, serta kaum muslimin yang mustada'afin, yang lemah, yang hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, itu disebut orang-orang muhajirin. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang siapa sih sebenarnya bangsa yang dijulukin ini sebagai ansar. Kalau muhajirin kita sudah tahu. Muhajirin itu orang-orang penduduk Makkah yang beragama Islam, mengikuti Rasul SAW serta taat kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam, itu hijrah ke kota Yathrib, Madinah sekarang, itu disebut muhajir. Itu udah jelas, muhajirin penduduk Mekah. Ansor itu sebenarnya dari mana sih? Apakah dia memang asli penduduk Madinah, penduduk Yathrib? Apakah Ansor yang disebut sebagai penolong itu berasal dari negeri atau kota yang lain? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat ana sampaikan. Ketika yang ana sampaikan ada sebuah kesalahan, salah ucap atau ada kesalahan-kesalahan yang lain, ya tidak luput karena saya adalah manusia biasa. Dan ketika ada kebenaran yang ana sampaikan, mari kita terima, karena kebenaran yang datang itu bukan dari ana, akan tapi dari Rabbul Alamin, Allah Jalla fi'ula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita dapat faedah dari kisah singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.